warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Cynthia Novianti, Meilatul Awalia, Alifandria ingin memenuhi tugas mata kuliah ilmu kealaman dasar yang berjudul Perkembangan dan Variabilitas Makhluk Hidup serta Evolusi. Oh iya teman-teman, kita akan membahas apa aja ya? teorinya itu ada pembelahan sel mitosis dan amitosis, teori evolusi, dan teori para ahli. Untuk videonya jangan lupa ditonton ya teman-teman. Mari langsung aja ya kita simak pembahasan dari kelompok 7. Jangan lupa ditonton, di like, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meilatul Awalia, NPM 202114500233. Di sini saya mewakilkan kelompok 7 ingin membahas materi tentang perkembangan dan variabilitas makhluk hidup serta evolusinya. Materi yang pertama saya jelaskan adalah tentang proses pembelahan sel, mitosis dan amitosis. Ilmu ilmiah dasar mempelajari tentang ilmu alam semesta beserta isinya dan makhluk yang hidup di dalamnya. Salah satunya adalah perkembangan dan variabilitas makhluk hidup serta evolusi. Variabilitas adalah sifat beda dari organisme dalam satu spesies atau populasi. Dengan adanya sifat beda akan terjadi variasi atau keanekaragaman organisme dalam satu spesies. Keanekaragaman dapat terjadi dalam tingkat gen, populasi, atau komunitas. Keanekaragaman dipengaruhi baik faktor dalam gen, faktor luar atau pengaruh lingkungan. Faktor lingkungan seperti makanan, suhu, cahaya, kelembapan, curah hujan, derajat keasaman tanam atau pH, bersama faktor keturunan atau gen, sangat berpengaruh terhadap fenotip. Jika kita mengamati sifat-sifat yang ada pada makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, atau manusia, akan terlihat adanya persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan. Keanekaragaman sifat ini sangat penting karena tanpa adanya variasi sifat pada makhluk hidup, ilmu genetik tidak mungkin berkembang. Pada perkembangan dan variabilitas makhluk hidup terdapat sel. Sel terdiri dari unit terkecil makhluk hidup, uniseluler dan multiseluler, yang terdiri dari 1. Membran berfungsi dalam iritabilitas. 2. Sitoplasma berfungsi untuk metabolisme. Yang ketiga, intiplasma berfungsi untuk pembelahan sel. Sel juga memiliki fungsi pembelahan guna meregenerasi sel-sel yang rusak atau mati, berkembang biak, dan juga variasi individu baru. Pembelahan sel dibagi menjadi 3, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Pembelahan amitosis yaitu pembelahan sel secara langsung karena memang tidak melalui fase-fase tertentu. Biasanya terjadi pada 1. Terjadi pada makhluk hidup sederhana, contohnya bakteri, gangga, dan lain-lain. 2. Mula-mula terbentuk dinding sel baru pada sel dewasa dan inti sel mendekati dinding itu. 3. Inti membelah 2 dan bergerak saling menjauh. Yang 4, gerakan saling menjauh itu diikuti oleh dinding sel. Yang 5, terbentuk 2 sel anak yang akan berkembang menjadi dewasa dan membelah lagi dan seterusnya. Sedangkan pembelahan mitosis, tipe pembelahan sel ini lebih kompleks pada amitosis. Sering disebut juga pembelahan tak langsung. Sebelum 2 sel anak terbentuk, terlebih dahulu terjadi perubahan-perubahan dalam inti sel. Perkembangan makhluk hidup bersel banyak, manusia, hewan, tumbuhan. Terdapat 2 tipe perkembangan, yaitu 1. Aseksual, terjadi di mana pembentukan individu baru dari satu individu tanpa melalui hubungan atau perpaduan antara 2 sel kelamin. Yang kedua, perkembangbiakan seksual, di mana
Pembentukan individu baru terjadi melalui peleburan atau perpaduan antara dua sel kelamin. Berarti di sini diperlukan dua sel induk untuk menghasilkan sel keturunan atau lebih. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Kak Cynthia Novianti. Untuk Kak Cynthia Novianti, dipersilahkan. Maylatul Awaliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Novianti dengan NPM 202114500225 akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Maylatul Awaliyah. Pembelahan sel secara mitosis, yaitu tipe pembelahan ini lebih kompleks daripada tipe pembelahan sel secara amitosis, atau sering disebut juga dengan pembelahan tak langsung. Sebelum dua sel anak terbentuk, terlebih dahulu terjadi perubahan-perubahan dalam inti sel. Pada pembelahan secara mitosis, terjadi atau mengalami 5 fase perubahan, yaitu pada pembelahan proses interfase, terjadi proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Proses ini memerlukan waktu yang sangat lama dibandingkan dengan proses fase lainnya. Selama interfase, inti sel dan anak inti sel tampak terlihat jelas, namun kromosom pada sel tidak terlihat karena masih dalam bentuk kromatin, yaitu benang-benang yang tersusun atas molekul DNA, RNA, dan juga protein. Di bagian luar inti sel terdapat sentrosom yang berfungsi untuk mempertahankan jumlah kromosom antara sel induk dan sel anak agar tetap sama selama pembelahan sel terjadi. Seperti pada sel hewan, setiap sentrosom akan mengandung sepasang sentriol yang berbentuk seperti badan silindris kecil. Tahap interfase terbagi menjadi 3, yaitu fase G1, fase S, dan juga fase G2. Pada fase G1 disebut dengan fase pertumbuhan dan perkembangan sel. Pada fase S terjadi replika atau duplikasi DNA, sedangkan yang terakhir yaitu fase G2, replikasi DNA telah selesai. Yang kedua ada profase. Pada awal profase, sentrosom mengalami replikasi sehingga menghasilkan 2 sentrosom. Kemudian setiap sentrosom akan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya saling berlawanan. Di saat yang bersamaan, mikrotubulus mulai terlihat di antara sentrosom. Mikrotubulus ini merupakan serat protein panjang yang memanjang dari sentriol ke segala arah. Lama-kelamaan, mikrotubulus akan membentuk seperti gulungan benang yang bisa kita sebut dengan benang-benang spindle. Di tahap pembelahan sel ini juga, benang-benang kromatin mulai mengalami penebalan yang kemudian membentuk kromosom. Kromosom ini terdiri dari 2 kromatid identik yang terikat pada sentromer atau kepala kromosom. Setiap sentromer memiliki 2 kinetokor yang merupakan formasi protein dan menjadi tempat melekatnya benang-benang spindle nantinya. Di akhir tahap profase, nukleus dan membran inti sel mulai menghilang. Selain itu, sentrosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindle pun akan membentang dari kutub satu ke kutub yang lain, dan benang-benang spindle ini nantinya akan berperan untuk menarik kromosom ke bagian tengah inti sel di tahap selanjutnya. Yang ketiga ada metafase. Pada tahap ini, nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat. Masing-masing kinetokor pada sentromer dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindle. Kemudian, pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel atau disebut dengan bidang ekuator dan membentuk lempeng metafase. Posisi kromosom yang terletak pada bagian tengah inti sel membuat jumlah kromosom dapat dihitung dengan tepat dan juga bentuk kromosom dapat diamati dengan jelas. Yang keempat ada tahap anafase. Tahap anafase ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru, dan masing-masing kromosom akan ditarik oleh benang-benang spindle menuju kutub yang saling berlawanan. Jumlah kromosom yang menuju kutub yang satu akan sama dengan jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang lainnya. Pada tahap akhir anafase,
kromosom hampir sampai ke kutubnya masing-masing. Sitokinesis juga mulai terjadi. Sitokinesis merupakan fase pembelahan atau pemisahan sitoplasma, organel, dan membran seluler. Pembelahan ini dimulai dari pinggir sel atau membran sel menuju ke bagian tengah sel sehingga akan menghasilkan dua sel yang disebut dengan sel anak. Yang kelima ada telofase. Pada tahap ini, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindel juga mulai menghilang, dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara dua kelompok kromosom yang terpisah. Kromosom semakin lama akan menipis dan berubah menjadi benang-benang kromatin kembali. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Lely Fazriah. Planet kita dipenuhi sama banyak banget kehidupan, dari yang super kecil sampai super besar, dari sel tunggal sampai makhluk kompleks dengan otak yang bisa ngetik dan ngepost di sosmed. Tapi pernah gak sih kepikiran apa awal dari semua ini? Dari mana sebenarnya asal-usul kehidupan, dan apakah ada alien yang datang ke bumi dan kita adalah hasil eksperimennya? Sebenarnya, awal kehidupan masih jadi misteri juga buat kita. Tapi menurut beberapa ilmuwan, kehidupan muncul dari sebuah sup. Enggak. Bukan sup ayam, tapi sejumlah air hangat berisikan benda organik yang bisa memulai kehidupan. Jadi apa aja dalam tanda kutip resep dari sup ini? Apa benar dari sup ini bisa muncul hewan-hewan, tanaman, dan manusia? Sebenarnya nggak segampang itu. Biar nggak pusing, kita jawab satu persatu dulu. Resep dari kehidupan adalah elemen-elemen ini. Ternyata air juga punya peran penting karena air itu bisa nyampur banyak hal, termasuk elemen-elemen tadi. Faktanya, sepasang ilmuwan pernah bikin eksperimen ngereplikasi kondisi ini dan mereka nemuin elemen yang bisa jadi pondasi kehidupan. Pastinya nggak semua genangan air cocok karena sekitar 3 miliar tahun yang lalu, bumi itu nggak seramah sekarang. Maka dari itu, dalamnya laut jadi perisai yang efektif. Ditambah dengan panas dan mineral dari retakan-retakan ini, tempat ini jadi lokasi yang cocok buat memulai kehidupan. Dan gak cuma di bumi, para ilmuwan dan astronom juga menduga kalau bulan-bulan ini bisa nyembunyiin kehidupan di balik permukaan esnya yang tebal. Tapi untuk ngebentuk makhluk hidup yang kompleks kayak sekarang, masih banyak potongan puzzle yang hilang. Ibaratnya kayak dari bisa bikin perahu kertas, butuh banyak banget komponen dan keahlian lain buat bisa bikin kapal pesiar dan kapal perang. Ya, jadi seiring waktu makhluk-makhluk hidup pertama di dunia berevolusi dan sampailah ke satu titik di mana semua kehidupan di bumi berasal. Namanya Luka, atau leluhur universal terakhir. Inilah sumber dari semua kehidupan di bumi. Faktanya, semua makhluk hidup di dunia punya genetik yang mirip banget. Dan kalau kita lacak terus ke belakang, maka ketemulah Luka ini. Dia memang bukan makhluk hidup pertama di bumi, tapi dia adalah makhluk hidup paling awal yang bisa kita lacak lewat genetika. Dan memang masih banyak banget pertanyaan yang belum terjawab. Kita masih belum tahu bentuk Luka kayak gimana. Gak ada fosil Luka dan gak ada juga yang masih hidup sekarang. Bahkan masih banyak perdebatan gimana Luka bisa terbentuk. Untuk kita cari tahu cuma ada satu cara, yaitu dengan terus bertanya dan menelitinya. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih untuk rekan saya, Cynthia, yang sudah menjelaskan, dan akan saya lanjuti tentang pembahasan macam-macam teori evolusi. Perkenalkan, nama saya Lely Fazriah dengan nomor NPM 202114500219. Di sini saya akan melanjuti tentang pembahasan evolusi. Selanjutnya saya ingin menjelaskan sedikit tentang evolusi. Evolusi merupakan perubahan struktur tubuh makhluk hidup yang berlangsung secara perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama. Evolusi ini berasal dari kata Latin yaitu evolvo, yang artinya membentang. Pengertian tentang konsep evolusi dapat timbul baik secara alam maupun secara logika dari pengertian. Ada yang tahu nggak sih teman-teman, apakah evolusi itu? Ya,
Evolusi dalam kajian biologi berarti perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh adanya kombinasi 3 proses utama, yaitu yang pertama ada variasi, reproduksi, dan seleksi. Evolusi terjadi ketika perbedaan-perbedaan terwariskan ini menjadi lebih umum atau langka dalam suatu populasi. Perubahan yang terjadi pada kromosom dan gen. Jadi, isolasi ini biasanya menyebabkan munculnya spesies baru dan seleksi alam oleh adanya perbedaan reproduksi dan mutasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang 4 macam-macam teori berdasarkan ahli penelitiannya. Selanjutnya ini ada teori dari Jean-Baptiste de Lamarck. Jadi, Jean-Baptiste de Lamarck ini mempunyai 2 gagasan utama. Gagasan yang pertama ini berkaitan dengan bagian tubuh yang digunakan dan tidak digunakan oleh makhluk hidup. Melalui gagasan ini, ia menganggap bahwa bagian tubuh yang terus-menerus dipakai makhluk hidup dalam menghadapi lingkungan tertentu akan menjadi lebih besar dan lebih kuat dibandingkan anggota tubuh yang jarang digunakan. Sementara anggota tubuh yang jarang digunakan akan mengalami kemunduran. Yang kedua, gagasan kedua ini Lamarck berkaitan dengan pewarisan sifat atau ciri-ciri yang diperoleh makhluk hidup dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Pewarisan sifat atau ciri-ciri dari gagasan kedua ini yang memodifikasikan organisme yang diperolehnya selama hidupnya. Contohnya jerapah yang disebut berleher pendek, tapi karena lehernya terus-menerus menjulur untuk mendapatkan daun di pohon yang tinggi, leher jerapah mulai menjadi panjang. Leher panjang inilah yang diwariskan ke semua keturunannya. Yang kedua, ada Charles Robert Darwin menilai bahwa evolusi terjadi melalui proses seleksi alam. Makhluk hidup yang mampu menyesuaikan diri dengan alam dapat bertahan hidup. Sementara, makhluk hidup yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan alam tidak akan bertahan hidup atau mati. Darwin merupakan pelopor teori modern. Teori tentang evolusi merupakan pengamatannya ketika berlayar dengan kapal Beagle ke Kepulauan Galapagos. Melalui pengamatan dan kajian yang mendalam, akhirnya Darwin mengemukakan teori evolusinya lewat buku berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection, atau asal mula spesies yang terjadi melalui seleksi alam. Buku tersebut diterbitkan pada tanggal 24 November 1859. Ada 2 teori yang ada di dalam buku Darwin, yakni spesies-spesies yang hidup sekarang ini berasal dari spesies-spesies yang hidup di masa lalu. Lalu seleksi alam merupakan penyebab evolusi adaptif. Teori ketiga ini ada Darwin-Weismann. Pada zaman Darwin, belum diketahui tentang kromosom dan gen sebagai asal dari sifat keturunan. Weismann melengkapi teori Darwin dengan pernyataan sebagai berikut, yaitu evolusi merupakan masalah genetika, yaitu menyangkut masalah bagaimana diwariskannya gen-gen melalui sel kelamin. Yang terakhir ini ada teori De Vries. Botanikus Belanda ini mengungkapkannya teori yaitu perubahan-perubahan pada evolusi yang disebabkan oleh adanya mutasi dari gen. Mutasi ini adalah perubahan sempurna yang timbul dalam gen yang mengakibatkan perubahan sifat pada keturunannya. Ia memadukan teori mutasinya dengan teori Darwin menjadi yang pertama ini ada organisme dengan ciri pembawaan yang baru tampak dengan segera. Ciri pembawaan baru ini merupakan hasil dari perubahan atau mutasi dalam gen. Yang kedua, mutasi dapat membantu organisme terpengaruhi ataupun tidak terpengaruhi pada lingkungan. Yang ketiga, sebagai hasil dari seleksi alam organisme-organisme dengan mutasi yang baik, kebanyakan dapat hidup lebih lama. Yang terakhir, sejak hasil mutasi dapat diturunkan, perubahan-perubahan dapat diharapkan akan berlangsung dan spesies dengan sifat yang baru akan terbentuk. Nah, gimana nih teman-teman, videonya udah disimak kan? Semoga video kami bisa menambah pengetahuan tentang ilmu kealaman dasar bagi kalian semua ya. Cukup sekian dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.